Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Dia tetaplah orang yang menyelamatkan hidupku, kata Mu Bingyun. Tetapi guru membalasnya terlalu banyak. Mu Xiaolan berkata dengan suara tidak yakin. Sebagai seorang murid, dia seharusnya mendengarkan kata-kata guru dan menghormati serta memperhatikan guru dengan baik. Tapi dia, suara Mu Xiaolan mengecil saat dia bergumam, sepertinya guru sedang menjaganya. Mu Bingyun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, alasan mengapa Yun Ce menjadi murid Ice Phoenix Palace adalah agar dia dapat memiliki status untuk mencapai tujuannya ketika saatnya tiba. Anda juga tahu bahwa dalam 3 tahun, dia akan meninggalkan alam Snow Song dan kembali ke Blue Pole Star. Alasan kenapa aku menjaganya dengan cara ini bukan sepenuhnya karena dia telah menyelamatkan hidupku. Itu juga karena dia pantas mendapatkan perlakuanku, atau haruskah aku mengatakan bahwa dia pantas mendapatkan perlakuan seperti itu dari Sekte Divine Ice Phoenix kita? Mu Xiaolan terkejut. Racun api yang menginfeksiku berasal dari nafas naga-naga bertanduk kuno. Racun itu sangat beracun bahkan membuat Raja Alam tidak berdaya, namun Yun Ce mampu membersihkannya dalam waktu singkat. Kemampuannya menyelamatkan hidupku kali ini berarti jika orang penting di sekte kami juga terinfeksi racun yang tidak dapat disembuhkan, dia juga akan dapat menyembuhkannya. Bahkan jika dia tidak lagi tinggal di alam Snow Song di masa depan, kita masih bisa pergi ke planetnya untuk mencari bantuannya. Penjelasan ini akhirnya membuat Mu Xiaolan mengerti mengapa tuannya memberi Yun Ce begitu banyak perlakuan istimewa. Oh, aku mengerti sekarang, jika kita memikirkannya seperti ini, dia benar-benar kuat. Yun Ce sendiri mengetahui fakta ini, jadi dia tidak ragu menerima semuanya, kata Mu Bingyun lembut. Tidak ada keraguan, memikirkan ekspresi tidak ada keraguan Yun Ce langsung membuat Mu Xiaolan merasa bahwa itu tidak dapat diterima saat dia bergumam tanpa suara. Xiaolan, dengan tatapan penuh arti, mata Mu Bingyun menatapnya. Penampilan, sifat dan perilaku Yun Ce agak berbahaya bagi perempuan, terutama perempuan muda yang belum berpengalaman. Mulai sekarang kamu akan lebih sering berhubungan dengannya, jadi kamu harus berhati-hati. Begitu dia mendengar Mu Bingyun berbicara tentang sifat buruk Yun Ce, pikiran Mu Xiaolan langsung tersentak. Dia dengan cepat menjawab, meskipun dia cukup kuat dalam beberapa aspek, dia tetaplah pria rendahan yang tidak tahu malu. Saya tidak akan pernah melupakannya, jadi saya pasti akan berhati-hati. Melihat bahwa Mu Xiaolan telah salah paham sepenuhnya, Mu Bingyun tidak menjelaskan lebih jauh. Dia tersenyum dan berkata, ayo pergi. Istana es Phoenix yang besar sangat sunyi. Seolah-olah itu adalah dunia sedingin es yang sepenuhnya mandiri dan terisolasi dari dunia luar. Saat Yun Ce berjalan lebih jauh, dia hampir bisa dengan jelas mendengar suara darahnya sendiri mengalir melalui nadinya. Yun Ce dengan santai memilih sebuah ruangan. Interiornya cukup luas tetapi juga sederhana dan dingin. Tidak ada hal khusus yang membangkitkan keingintahuan atau minat Yun Ce. Tempat tidurnya sama dengan Frozen Cloud Asgard, tempat tidur kristal es, dan bahkan tidak ada selimut sutra es. Setelah keluar dari ruang tamu, Yun Ce langsung menuju ruang kultivasi di depan. Semua ruang ditutup rapat. Yun Ce berjalan ke depan ruang budidaya terdekat dan meletakkan tangannya di pintu batu. Giok terukir Ice Phoenix di bahunya segera menyala dan pintu batu itu juga bersinar dengan cahaya yang sama sesaat sebelum terbuka. Energi dingin menyambutnya secara langsung dan interiornya berwarna putih. Saat Yun Ce masuk, pintu batu otomatis tertutup di belakangnya. Ruang kultivasi ini pertama kali dibuka oleh Ice Phoenix Engrafet Jade milik Yun Ce dan kemudian diikat oleh aura Ice Phoenix Engrafet Jade miliknya. Mulai sekarang, dialah satu-satunya orang yang bisa membuka ruang kultivasi ini. Jika murid Ice Phoenix lainnya tidak diizinkan masuk,
mereka tidak bisa masuk secara paksa, tentu saja, satu-satunya pengecualian adalah ketua istana. Yang mengejutkan, bagian dalamnya adalah dunia es yang bahkan lebih dingin daripada dunia luar. Elemen es bahkan lebih melimpah di sini dan roh es serta titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berterbangan di sekitarnya. Ditambah lagi dengan kabut es yang terus-menerus membuatnya tampak seperti dunia mimpi. Yang mengejutkan Yun-che adalah dunia ini sekilas tampak tak terbatas. Dia dengan cepat melepaskan indera spiritualnya dan setelah menyebar sejauh 150 km barulah mencapai batas dunia. Artinya, ruang kultivasi ini lebarnya 150 km. Pada saat inilah Yun-che akhirnya mengerti apa yang dimaksud Mu Bingyun ketika dia mengatakan bahwa ruang di dalamnya jauh lebih besar dari apa yang dilihatnya. Ruang ini jelas dioperasikan dengan hukum tata ruang tingkat tinggi, menyebabkan ruang di dalam menjadi lebih dari 100 kali lebih besar daripada yang terlihat di luar. Suasana dan aura di dalam juga sangat berbeda dengan luar. Itu adalah dunia kecil yang diciptakan semata-mata untuk tujuan kultivasi. Bagaimanapun juga, itu adalah alam dewa. Sesuatu yang sederhana seperti ruang budidaya berada di luar pemahaman dan imajinasi alam bawah. Udara yang hampir kejam, dingin, dan aura es yang sangat kaya akan memberikan tekanan yang besar kepada praktisi manapun. Namun hal itu membuat Yun-che merasa sangat nyaman. Dia membatalkan rencananya untuk melanjutkan turnya ke Istana Es Phoenix dan duduk, memfokuskan pikirannya untuk bermeditasi. Dia menggunakan aura di sini untuk mulai memulihkan kekuatan fisik dan mendalamnya. Kemampuan pemulihan Yun-che jauh melampaui kemampuan orang biasa. Dia mampu memulihkan energinya yang dalam dari defisit atau pulih sepenuhnya setelah menderita luka parah di alam rendah, di mana energi langit dan bumi keruh dan tipis. Di alam dewa di mana energi langit dan bumi sangat padat, tingkat pemulihannya akan meningkat beberapa kali lipat. Hanya dalam beberapa ratus napas, rasa sakit di tubuhnya hilang sama sekali. Seolah-olah seluruh tubuhnya direndam dalam air hangat dan ribuan benang hangat mengalir ke tubuhnya dari mana-mana, memberi nutrisi pada tubuhnya dan dengan cepat memulihkan energi dalam yang telah dia habiskan secara berlebihan. Saat dia memulihkan kekuatannya dalam keadaan meditasi, 1 hari telah berlalu tanpa dia sadari. Beginilah cara Yun-che melewati hari pertamanya di alam para dewa. Mempertahankan doktrin rendah hati dan menjalankan perintah tegas permaisuri iblis kecil sama sekali tidak dapat menimbulkan masalah. Yun-che mendatangkan malapetaka di Freezing Snow Hall pada hari pertama dia tiba di alam Snow Song. Dia melumpuhkan keponakan kandung guru aula utama dengan sikunya dan kemudian melumpuhkan seorang murid resmi yang mengawasi ujian dalam satu serangan. Tidak hanya dia melarikan diri dalam keadaan utuh setelahnya, dia juga telah menjadi murid resmi Istana Ice Phoenix dengan budidaya kekuatan mendalam yang belum mencapai jalan ilahi, membuat sejarah di Sekte Divine Ice Phoenix. Akibatnya, tidak diragukan lagi bahwa namanya akan menyebar ke seluruh Freezing Snow Hall, Ice Phoenix Palace, dan bahkan ke Ice Phoenix Divine Hall. Dengan kata lain, Yun-che, yang telah menggumamkan kata rendah hati pada dirinya sendiri setidaknya 800 kali dalam perjalanan ke sana, kini telah menjadi topik diskusi seluruh alam Ice Phoenix pada hari pertamanya. Di ruang kultivasi, Yun-che membuka matanya dan menghela napas dalam-dalam, tubuhnya terasa sangat rileks. Dalam waktu singkat, efek samping yang disebabkan oleh pembukaan paksa Rumbling Heaven telah hilang sepenuhnya dan kekuatan fisik dan kekuatan batinnya telah pulih sepenuhnya. Ini mengejutkannya dalam waktu yang lama. Dibandingkan dengan aura di sini, aura di dalam bintang kutub biru benar-benar hanya bisa digambarkan sebagai keruh sekali. Pada saat ini, dia bahkan bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk beradaptasi lagi dengan aura di dalam bintang kutub biru. 30 bulan lagi, kata Yun-che pada dirinya sendiri. Jasmine, aku harus bertemu denganmu lagi.
Bahkan jika itu berarti perpisahan yang selamanya. Saat Yunce hendak bangun, dadanya terasa sesak dan napasnya benar-benar terhenti. Semua roh es dan kabut es di ruang kultivasi juga berhenti di tempatnya. Penindasan tanpa batas yang tidak terlalu berat namun masih sama megahnya dengan cakrawala yang perlahan terbalik menyelimuti dirinya. Apa ini? Yunce sangat terkejut. Dia merasa bahwa penindasan yang tiba-tiba tenggelam ini sepertinya menyelimuti seluruh dunia ini, seluruh ruang ini. Setelah penindasan ini diturunkan, lupakan tentang bernapas, tubuh Yunce sepertinya bahkan tidak berani bergerak 1 inci pun. Bahkan detak jantungnya hampir berhenti. Dia merasa seolah-olah tiba-tiba berada di depan alam semesta tanpa batas. Sebelumnya, dia sangat kecil sehingga hampir tidak bisa mencapai debu. Dan yang menghadapi penindasan sebesar itu bukan hanya Yunce. Istana Es Phoenix, alam Es Phoenix, alam Song Salju, mungkin seluruh wilayah ilahi timur dari alam dewa diselimuti di dalamnya. Pada saat inilah suara beresonansi tanpa batas yang sepertinya datang dari masa lalu terdengar di ruang tanpa batas, di dalam semua alam bintang di wilayah ilahi timur, di samping telinga setiap praktisi yang mendalam. Dari 40.000 wilayah-wilayah ilahi, wilayah ilahi timur menguasai 9.000 wilayah. Konvensi Dewa yang Mendalam adalah pertemuan terhormat yang diadakan setiap 3.000 tahun sekali untuk wilayah ilahi timur kita. Saat ini, karena berbagai alasan, meskipun baru 700 tahun berlalu sejak Konvensi Dewa yang Mendalam yang terakhir, Konvensi Dewa yang Mendalam yang baru akan segera diadakan. Di bawah suara ini, seluruh wilayah ilahi timur tampaknya telah benar-benar diam dan tenggelam dalam keheningan total. Setiap praktisi mengangkat kepala tinggi-tinggi dan melihat ke langit. Pada saat inilah Yunce, yang sebelumnya masih tertegun, menyadari. Ini sebenarnya adalah transmisi suara yang disiarkan ke seluruh wilayah ilahi timur. Tidak diketahui berapa kali lebih besar satu alam bintang dibandingkan dengan bintang kutub biru. Untuk menutupi seluruh wilayah ilahi timur, dan bahkan menembus ruang budidaya khusus miliknya dengan transmisi suara, betapa mengerikannya kekuatan itu. Betapa mengerikannya dunia itu. Tingkat kekuatan di alam dewa sebenarnya mampu mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Apakah ini benar-benar kekuatan yang mampu dimiliki manusia? Yunce selalu memiliki kerinduan yang mendalam dan rasa hormat terhadap kekuatan jalan ilahi. Pada saat ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia merasakan ketakutan terhadap tingkat kekuatan. Dalam kedua kehidupannya, dia telah menghadapi banyak musuh yang jauh lebih kuat darinya. Dia telah mengalahkan mereka semua dan melampaui mereka semua. Namun di hadapan kekuatan di hadapannya ini, dia dengan jelas merasakan apa arti kata tidak dapat dijangkau. Sesi konvensi Dewa yang Mendalam ini hanya memiliki persiapan 10 tahun. Meskipun cukup terburu-buru, kepentingannya melebihi semua sesi sebelumnya. Terlebih lagi, konvensi Dewa yang Mendalam ini akan diadakan oleh alam kerajaan Brahma, alam surga abadi, alam dewa bulan, dan alam dewa bintang. Bagi Yunce, kata-kata terhebat yang disinggung dalam kalimat itu adalah kata-kata alam dewa bintang karena dari sanalah Jasmine berasal. Namun, hal ini mengejutkan seluruh wilayah ilahi timur. Semua konvensi Dewa Mendalam sebelumnya selalu diselenggarakan oleh alam surga abadi. Kali ini, sebenarnya dipegang oleh Raja Brahma, surga abadi, Dewa Bulan, dan Dewa Bintang 4 alam Raja Agung wilayah ilahi timur. Ini jelas belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang sejarah wilayah ilahi timur. Hanya berdasarkan hal itu, konvensi Dewa yang Mendalam ini jelas tidak biasa. Seleksi awal untuk konvensi Dewa yang Mendalam akan diadakan di dalam dunia mutiara surga abadi. Dalam 30 bulan, konvensi Dewa yang Mendalam akan dimulai, yang menandai dimulainya babak penyisihan. 3 bulan sebelum dimulainya akan menjadi periode pendaftarannya dan juga akan terjadi ketika alam surga abadi dibuka untuk wilayah ilahi timur.
Berbagai wilayah di wilayah ilahi timur terkejut sekali lagi. Mata banyak praktisi dalam jalan ilahi, terutama mereka yang masih muda, tiba-tiba memancarkan sinar kegembiraan dan keraguan. Suara yang menyelimuti langit dengan jelas menyatakan bahwa babak penyisihan kali ini sebenarnya akan diadakan di dalam mutiara surga abadi. Mutiara surga abadi adalah harta karun surgawi yang unik di alam dewa. Bahkan di zaman kuno, itu adalah keberadaan yang transenden. Jika mereka dapat berpartisipasi dalam konvensi dewa yang mendalam ini, bahkan jika mereka tidak masuk dalam peringkat, hanya dengan bisa memasuki mutiara surga abadi dan berbaur dengan aura berharga di dalam mutiara surga abadi akan memberi mereka manfaat yang tak terhitung. Namun aura kegembiraan di wilayah ilahi timur tidak bertahan lama. Apa yang dikatakan suara itu setelahnya seperti seember air dingin yang disiramkan ke kepala mereka. Bahkan Yunce tidak menduganya, dan itu langsung mengejutkannya. Selama konvensi dewa yang mendalam, kekuatan ilahi dari mutiara surga abadi akan menyelimuti seluruh alam surga abadi. Karena waktu persiapan dan keterbatasan kekuatan ilahi mutiara surga abadi, ruang lingkup konvensi dewa yang mendalam ini akan berbeda dari semua sesi sebelumnya. Hanya mereka yang berusia di bawah 60 tahun dengan kekuatan ilahi yang tidak lebih lemah dari alam kesengsaraan ilahi yang dapat mendaftar untuk babak penyisihan. Kekuatan ilahi dari mutiara surga abadi bukanlah kekuatan yang dapat ditanggung oleh tubuh fana manapun. Ketika saatnya tiba, semua orang yang kekuatannya lebih rendah dari alam kesengsaraan ilahi tidak akan bisa memasuki alam surga abadi. Mereka yang berada di dalam juga akan diusir secara paksa. Persyaratan pendaftaran konvensi dewa yang mendalam untuk usia di bawah 60 tahun sama persis dengan sesi sebelumnya dan tidak melampaui harapan siapapun. Namun, kekuatan yang mendalam tidak lebih rendah dari alam kesengsaraan ilahi. Ini adalah sambaran petir acak bagi banyak praktisi mendalam yang telah bersemangat beberapa saat yang lalu. Sesi konvensi dewa yang mendalam sebelumnya selalu dibatasi pada alam jiwa ilahi. Pada masa itu, setiap sesi akan menjadi tempat para praktisi muda berkembang. Berdasarkan kontes antara para praktisi muda yang mendalam itu, mudah untuk melihat kekuatan masa depan dari kekuatan komprehensif dunia bintang mereka. Tapi kali ini, ambang pendaftaran tiba-tiba meningkat pesat. Namun batasan usia 60 tidak berubah sedikit pun. Konsep macam apa yang dimaksud dengan alam kesengsaraan ilahi di bawah usia 60 tahun? Alam Snow Song berada di peringkat eselon yang lebih tinggi di dunia bintang tengah, dan sekte Divine Ice Phoenix adalah sekte intinya. Di sana, jika seseorang mencapai alam kesengsaraan ilahi sebelum usia 60 tahun, mereka akan memenuhi syarat untuk menjadi murid peringkat tinggi dari Ice Phoenix Divine Hall. Bahkan jika itu adalah alam bintang atas yang kuat, mampu mencapai alam kesengsaraan ilahi sebelum usia 60 juga merupakan seorang jenius. Pembatasan alam kesengsaraan ilahi ini menyebabkan ruang lingkup konvensi dewa yang mendalam dikompresi lebih dari 1000 kali. Itu membuat pertemuan para praktisi menjadi sebuah panggung di mana hanya praktisi jenius yang memenuhi syarat untuk berdiri. Yunce awalnya tidak peduli dengan pembatasan pendaftaran konvensi dewa yang mendalam karena dia tidak berencana untuk berpartisipasi, dan dia juga tidak berpikir bahwa dia mungkin memenuhi syarat untuk masuk. Namun, pembatasan alam kesengsaraan ilahi ini tidak hanya berlaku bagi para pemohon konvensi dewa yang mendalam. Itu jelas ditujukan pada semua orang yang memasuki alam surga abadi. Tidak hanya tidak memiliki kekuatan besar di alam kesengsaraan ilahi yang membuat seseorang tidak memenuhi syarat untuk konvensi dewa yang mendalam, hal itu bahkan tidak akan membiarkan seseorang memasuki alam surga abadi untuk menyaksikannya. Terlebih lagi, ketika suara tersebut mengucapkan kalimat itu, ia sangat menekankan kata dengan cara apapun. Ini berarti bahwa rencana awal Raja Alam dari alam Song Salju untuk membawanya ke area konvensi tidak lagi memungkinkan.
Kecuali, dia mampu berkultivasi ke alam kesengsaraan ilahi sebelum itu. Tetapi jika itu masalahnya, dia bisa langsung bergabung dengan konvensi dewa yang mendalam dan tidak memerlukan Raja Alam dari alam Song Salju untuk secara khusus membawanya ke alam surga abadi. Tapi 30 bulan, dalam jangka waktu singkat 2,5 tahun, dari alam mendalam berdaulat ke alam kesengsaraan ilahi. Bagi Yunce, meskipun banyak keajaiban telah terjadi padanya, itu tetap saja omong kosong belaka. 4 kontestan teratas konvensi Dewa Mendalam akan menerima hadiah besar dari Kerajaan Brahma Monarch, Surga Abadi, Dewa Bulan dan Dewa Bintang, sementara 1000 kontestan teratas akan diberikan hak untuk berkultivasi di alam ilahi surga abadi selama 3000 tahun. Aura yang tak terbatas seperti alam semesta akhirnya menghilang, memudar seiring sisa suara terakhir. Ungkapan, memberikan hak untuk berkultivasi di alam surga abadi selama 3000 tahun benar-benar mengejutkan seluruh wilayah ilahi timur tetapi Yunce tidak bereaksi sama sekali. Dia masih tercengang mendengar kata-kata alam kesengsaraan ilahi. Pada saat ini, suara selembut air terdengar di samping telinga dan pikirannya, Yunce, bisakah Xiaolan dan aku masuk? Ini adalah suara Mu Bingyun. Yunce segera tersadar, buru-buru berdiri dan membuka pintu batu ruang kultivasi. Ketika Mu Bingyun dan Mu Xiaolan masuk, mata Mu Bingyun berkilau sementara wajah Mu Xiaolan menunjukkan ekspresi nakal. Mu Bingyun melihat ekspresi kaku Yunce dan berkata dengan lembut, itu adalah suara surga abadi dari alam surga abadi. Itu adalah sesuatu yang dapat didengar dengan jelas dimanapun di wilayah ilahi timur, meskipun itu adalah ruang independen. Itu juga merupakan cara para praktisi dari berbagai bidang diberitahu tentang konvensi dewa yang mendalam sebelumnya. Persiapan untuk konvensi dewa yang mendalam ini telah dimulai lebih dari 7 tahun yang lalu dan tanggal mulainya telah lama tersebar secara diam-diam. Pengumuman publik kali ini tak jauh berbeda dengan rumor yang beredar. Tak disangka, selain jangka waktu antara konvensi ini dan konvensi sebelumnya hanya 700 tahun, bahkan persyaratan pendaftaran dan cara penyelenggaraan pertandingan pun telah banyak berubah. Itu sebenarnya meminjam kekuatan mutiara surga abadi. Hadiahnya kali ini juga cukup mengejutkan, semuanya membuktikan bahwa konvensi dewa yang mendalam ini jelas tidak biasa. Yunce terdiam. Tuan, karena batas usia tidak berubah tetapi persyaratan kekuatan mendalam ditetapkan pada alam kesengsaraan ilahi, itu berarti bahwa mereka yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam konvensi dewa yang mendalam akan jauh lebih sedikit, bukan? Mu Xiaolan bertanya. Tidak hanya lebih sedikit, kata Mu Bingyun dengan samar. Skala sesi ini dibandingkan sesi sebelumnya akan dikurangi setidaknya beberapa ribu kali lipat. Seharusnya hanya ada sekitar 20 atau 30 juta orang yang memiliki kualifikasi untuk mengikuti konvensi dewa yang mendalam ini. Itu sangat sedikit, kata Mu Xiaolan dengan suara kecil. Saya ingat bahwa babak penyisihan untuk konvensi dewa yang mendalam yang terakhir berjumlah 100 miliar orang tetapi kali ini hanya sekitar 20 atau 30 juta yang memenuhi syarat. Rata-rata, mereka yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam konvensi dewa besar ini hanya berjumlah beberapa ribu di masing-masing dari 9.000 alam bintang di wilayah ilahi timur. Tidak diragukan lagi bahwa mayoritas dari jumlah ini adalah yang paling terkonsentrasi di alam bintang atas dan kemudian alam bintang tengah. Meskipun alam bintang rendah adalah yang paling banyak jumlahnya, jumlah peserta yang memenuhi syarat sangat sedikit. Jika itu yang terjadi, maka sudah jelas pada level apa generasi muda wilayah ilahi timur, yang memenuhi syarat untuk mengikuti konvensi dewa besar, berada. Karena berada di alam dewa, bahkan yang paling lemah di antara mereka akan menjadi elit mutlak dalam generasi muda. Meskipun pembatasan ini keras dan belum pernah terjadi sebelumnya, daya tariknya juga sama besarnya.
Hanya lapangan untuk babak penyisihan yang berada di dalam mutiara surga abadi yang memungkinkan para pesaing bermandikan kekuatan suci mutiara surga abadi sudah cukup untuk membuat seseorang tidak dapat menolak. Mereka yang memenuhi syarat pasti akan menantikannya dan mereka yang dekat dengan kualifikasi juga pasti akan melakukan yang terbaik untuk mengembangkan diri guna memenuhinya. Tatapan Mu Bingyun sedikit bergetar saat dia melihat Yun Ce yang sangat diam. Dia ingin mengatakan sesuatu pada awalnya tetapi kemudian ragu-ragu. Tidak hanya alam surga abadi yang menambahkan pembatasan itu membuat Yun Ce terkejut, tapi juga membuatnya lengah. Hasil yang paling cepat adalah dia terpaksa mengingkari janjinya kepada Yun Ce. Namun Mu Xiaolan sangat bersemangat. Guru, 1000 orang teratas dalam konvensi Dewa Mendalam ini yang mampu berkembang di alam surga abadi, apakah ini benar? Saya ingat guru memberi tahu saya bahwa alam surga abadi jarang membiarkan orang-orang dari alam lain memasuki alam surga abadi. Meskipun ini sangat sulit dipercaya, itu adalah suara surga abadi yang disiarkan ke seluruh wilayah ilahi timur, jadi bagaimana mungkin itu salah? Kata Mu Bingyun, alam ilahi surga abadi, tempat macam apa itu? Yun Ce tiba-tiba bertanya. Alam ilahi surga abadi adalah dunia inti di dalam mutiara surga abadi. Mutiara surga abadi adalah salah satu dari 7 harta karun surgawi yang agung dari era para dewa dan juga merupakan satu-satunya harta karun surgawi yang diketahui oleh alam dewa saat ini. Dia kemudian menatap Yun Ce dengan dalam karena harta karun surgawi yang kedua telah ada, muncul dan merupakan mutiara racun langit di tubuh Yun Ce. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa Yun Ce juga memiliki harta karun surgawi lainnya, cermin samsara. Alam dewa yang sangat besar hanya memiliki satu harta karun surgawi namun Yun Ce sendiri memiliki 2. Dari 7 harta karun surgawi yang mendalam, mutiara surga abadi berada di peringkat keempat di bawah pedang leluhur penghukum surga, roda kesengsaraan bayi jahat, dan segel kehidupan dan kematian primordial. Kekuatan asli alam surga abadi hanya rata-rata. Ia tidak memiliki warisan tertinggi yang dimiliki alam dewa bulan dan bintang, namun ia masih menjadi salah satu dari 4 alam raja agung wilayah ilahi timur setelah memperoleh mutiara surga abadi. Selain itu, total kekuatan dan prestisenya melebihi kedua bidang tersebut. Kekuatan mutiara surga abadi terletak pada ruang waktu yang diciptakannya sendiri yang memiliki hukum waktu yang hampir seluruhnya independen dan alam ilahi surga abadi justru merupakan dunia inti yang memiliki hukum waktu independennya sendiri. Hanya 1 hari yang akan berlalu di dunia luar jika seseorang berkultivasi di dalam alam surga abadi surga selama 3 tahun. Apa? Yun Ce sangat terkejut. 3 tahun di alam ilahi surga abadi sama dengan 1 hari di dunia luar. Kecepatan berlalunya waktu, memiliki perbedaan 1000. Bukankah itu terlalu berlebihan? Pantas saja alam surga abadi sekuat itu. Jika semua orang di sana masuk ke dalam mutiara surga abadi setiap kali mereka berkultivasi, bukankah waktu atau efisiensi kultivasi mereka akan 1000 kali lebih besar daripada orang biasa? Tentu saja jumlahnya tidak terbatas. Mu Bingyun dengan ringan menggelengkan kepalanya. Kekuatan ilahi dari bola surga abadi tidak sepenuhnya tak ada habisnya. Ia harus menjaga ruang waktu independen alam ilahi surga abadi, dan hal itu memerlukan energi yang sangat besar. Alam dewa saat ini tidak seperti alam dewa saat itu sehingga kemampuan pemulihan dirinya secara alami tidak dapat dibandingkan dengan era para dewa. Oleh karena itu, alam surga abadi selalu sangat berhati-hati setiap kali mereka menggunakan kekuatan suci mutiara surga abadi. Mereka tidak akan pernah mencoba melampaui batasnya dan sangat jarang mereka membiarkan orang-orang dari alam lain memasuki alam ilahi surga abadi. Namun kali ini, mereka sebenarnya telah mengumumkan kepada seluruh wilayah ilahi timur bahwa mereka akan mengizinkan 10 kontestan teratas untuk memasuki alam ilahi surga abadi untuk berkultivasi selama 3000 tahun.
Rentang waktu itu mungkin mendekati batas waktu yang ditentukan. Kekuatan ilahi mutiara surga abadi. Kemurahan hati seperti ini belum pernah terlihat sebelumnya sepanjang sejarah alam surga abadi. Alis bulan sabit Mu Bingyun berkerut saat dia bergumam, mereka yang mampu menduduki peringkat 1000 teratas dari seluruh wilayah ilahi timur tidak dapat disangkal akan menjadi hegemoni masa depan wilayah dewa. Mereka semua akan memiliki bakat bawaan yang sangat tinggi dan masa depan yang tak terbatas. Membawa mereka ke alam ilahi surga abadi sehingga mereka dapat berkultivasi selama 3000 tahun pasti akan melahirkan 1000 ahli yang tiada taranya, dan begitu mereka keluar dari alam ilahi surga abadi, kira-kira 3 tahun telah berlalu di dunia luar. Ini adalah konvensi dewa mendalam yang terburu-buru dan tidak normal, namun mereka tidak ragu untuk membayar harga bagi wilayah ilahi timur untuk memunculkan sejumlah pembangkit tenaga listrik, seru Mu Bingyun. Sepertinya sesuatu yang sangat besar akan segera terjadi di alam dewa, terlebih lagi, ini bukan sesuatu yang berhubungan dengan alam satu bintang saja. Sebaliknya, ini adalah masalah besar yang mengharuskan seluruh alam dewa untuk menghadapinya bersama-sama. Namun, masalah memasuki alam ilahi surga abadi tidak ada hubungannya dengan alam song salju kita. Mu Bingyun dengan jelas bermaksud bahwa tidak ada seorang pun di alam Snow Song yang mampu masuk dalam peringkat 1000 teratas. Faktanya, lupakan 1000 teratas, peringkat dalam 10.000 teratas mungkin juga mustahil. Namun, kami tidak punya pilihan selain membuat beberapa persiapan setelah menerima informasi yang diberikan oleh alam surga abadi kali ini. Saat ini, aku akan mencoba mencari alternatif lain terkait masalah membawamu ke alam surga abadi. Tuan Istana, jika Yun Che sedikit mengertakkan giginya. Dan aku hanya ingin mengatakan jika Raja Alam Agung secara pribadi bertanya tentang hal itu, apakah alam surga abadi akan sedikit memperluas aturannya? Mu Bingyun menutup matanya. The Snow Song adalah dunia bintang tengah. Meskipun Raja Alam Agung terkenal setara dengan Raja Alam yang lebih tinggi, ia tidak ada apa-apanya di hadapan dunia raja yang kuat. Meskipun Mu Bingyun tidak menggelengkan kepalanya, arti kata-katanya sangat jelas. Raja Alam Agung akan segera mengasingkan diri untuk jangka waktu berikutnya, jadi aku harus mendiskusikan hal ini dengannya sesegera mungkin. Mu Bingyun berbalik. Dengan temperamen Raja Alam Agung, karena dia telah menyetujui permintaanmu, dia pasti tidak ingin menariknya kembali. Namun kali ini masih merupakan batasan yang diterapkan oleh 4 kerajaan besar. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh siapapun, saya khawatir ini akan sangat sulit. Jangan khawatir, jika kami benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa, kami pasti akan menebusnya. Mu Bingyun menghela nafas tak berdaya sebelum dia berbalik, hendak berangkat. Apa yang dia katakan pada dasarnya memberitahu Yun Che bahwa dia seharusnya tidak berharap banyak lagi. Tunggu. Yun Che tiba-tiba berseru, tangannya berangsur-angsur menjadi pegangan yang terus mengencang hingga tulang jarinya mulai mengeluarkan suara berderak. Ini berarti hanya ada satu cara bagiku untuk memasuki alam surga abadi. Yun Che perlahan mengangkat kepalanya. Saat garis pandangnya menjadi datar, gejolak sebelumnya di matanya telah berubah menjadi tekad, bahkan ada kekejaman yang mendalam di dalam matanya. Berkultivasi ke alam kesengsaraan ilahi, sebelum konvensi dewa yang mendalam. Dengan gigi terkatup, dia hampir menggunakan seluruh energi dan kemauan di tubuhnya untuk mengatakannya dengan lantang secara perlahan. Sosok Mu Bingyun terdiam, ekspresinya membeku untuk sementara. Mu Xiaolan, yang berdiri di sampingnya, berteriak. Dia berbalik dan menatap Yun Che dengan sangat serius, tidak terlihat seperti sedang bermain-main sama sekali saat dia berkata dengan mata terbelalak, apakah kamu menjadi bodoh? Hanya ada 2,5 tahun lagi menuju konvensi dewa yang mendalam. Bukan 200 tahun, bukan 20 tahun. Ini 2,5 tahun, tahu.
Dan saat ini Anda hanya berada di tahap tengah alam sovereign mendalam. Bahkan jika Anda memakan pelet ilahi yang legendaris, tidak ada cara bagi Anda untuk menerobos ke alam kesengsaraan ilahi dalam waktu sesingkat itu. Bahkan tidak mungkin bagi Anda untuk berhasil mencapai alam jiwa ilahi. Bahkan masuk ke alam asal ilahi mungkin menjadi masalah.